Goblok! Kita tidak akan mundur. Kalian hadapi mereka. Aku yang akan membunuh Kendrawani. Bopo, benar kan? Sekarang Malwapati benar-benar menjadi milikku, Bopo. Benar-benar menjadi milik kita, Bopo. Kendrawani. Kendrawani. Apa, Sengkang Baplang? Apa yang telah kamu lakukan kepadaku? Apa? Jadi kamu sudah sadar kalau kamu telah kehilangan kekuatanmu, Sengkang Baplang? Kamu curang! Kamu curang! Aku terpaksa melakukannya. Walaupun dengan jijik. Aku terpaksa melakukan permainan itu. Kurang ajar! Kamu laknat! Yeah! Pinggir! Biar aku yang membunuh dia. Lihat dirimu, Sengkang Baplang. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Perintahkan semua keluar! Tapi, Yang Mulia. Keluar! Aku bunuh kamu, Kendrawani! Aku bunuh kamu! Sengkang Baplang, seorang ksatria sakti mandraguna, terlibat dalam pertarungan dahsyat dengan Ratu Gendrawani, penguasa wanita dari golongan hitam yang dikenal dengan kelicikannya. Namun, karena satu kelemahan yang fatal, gairah dan perasaannya terhadap wanita, Sengkang Baplang terjerumus dalam perangkap sang ratu. Dalam sekejap, kekuatannya yang dulu ditakuti musuh, sirna bagai debu tertiup angin. Ratu Gendrawani dengan penuh kemenangan menyiksa dan merantai tubuh Sengkang Baplang, menjadikannya tawanan. Suaranya menggema tawa, tanda kemenangan atas ksatria hebat yang kini tak berdaya. Dalam detik-detik saat ia hendak dijebloskan ke dalam penjara abadi milik sang ratu, tiba-tiba muncul sosok kepala siluman yang misterius, menyelamatkan Sengkang Baplang dari cengkeraman Ratu Gendrawani. Siluman itu membawa Sengkang Baplang ke sebuah tempat yang tersembunyi, tempat di mana sebuah patung sakti bisa berbicara. Dari sanalah terkuak kenyataan, patung itu ternyata adalah wujud guru Sengkang Baplang sendiri. Sang guru yang dulu memberinya kesaktian luar biasa kini mengungkapkan kekecewaannya. Sudah kukatakan padamu, ujar patung itu, jangan menyentuh wanita jika tak ingin kehilangan kekuatanmu. Tapi kini semuanya terlambat. Kurang ajar. Mereka kabur. Jangan khawatir.
obati lukaku, kita akan bisa panggil para siluman dan menawa. Lihat saja nanti. Ampuni saya, Grenda Shema. Sesembahan kami. Sekarang setelah semua terjadi kamu rantang memohon ampun. Tapi sebelum ini, kemana saja kamu? Kenapa setelah kamu rebut kembali Malawati, kamu lupakan aku? Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, sesembahan kami. Bodoh, goblok. Kamu lupa diri Sengkang Baplang. Ketika kamu coba dekati Padmasari, sudah aku peringatkan agar kamu tidak lupa diri. Ajian dan ilmu akan lenyap dan meninggalkanmu kalau kamu sentuh wanita. Tapi sekarang, apa yang telah kamu lakukan dengan Gendrawani? Mohon ampuni saya, Guru. Mohon. Tidak, aku tidak bisa mengampunimu. Mohon kembalikan kekuatan saya, Guru. Mohon kembalikan ajian saya. Apa artinya Sengkang Baplang kalau tanpa ajian dan kekuatan? Aku tidak akan mengampuni sesudah kamu menghancurkannya. Lalu, apa yang harus hamba lakukan? Kembalilah bertapa. Sesali kesalahanmu, pergi. Pergilah bersama rantai Gendrawani yang membelenggumu. Pergi! Sengkang Baplang memohon ampun, namun sang guru menolak pengampunan. Kau telah diperingatkan, tapi kau menuruti nafsumu. Itulah harga yang harus kau bayar. Begitulah, karena amarah sang guru, Sengkang Baplang dibuang ke suatu tempat entah berantah, sunyi, gelap, dan penuh tantangan. Di sana, ia harus menempuh perjalanan melelahkan, terlunta-lunta hingga akhirnya sampai di sebuah goa misterius. Goa itu bercahaya dari dalam, dan suara-suara asing menyambut kedatangannya. Saat ia meminta pertolongan untuk melepaskan rantai yang membelenggunya, para penghuni goa justru menyerangnya. Meski terikat, Sengkang Baplang berusaha menghindar sebisanya, tapi akhirnya ia pun diseret lebih dalam menuju tempat yang belum pernah dijamah manusia. Haruskah aku ke sana? Mudah-mudahan ini jalan terbaik. Di gua inikah aku harus bertambah? Masuklah Sengkang Baplang. Bagaimana aku bisa masuk? Kalau badanku ini dirantai. Mestinya lepaskan dulu rantai ini. Banyak cara kamu.
Apa itu? Apa itu bukan suara air bah? Sepertinya begitu, Sang Prabu. Jangan-jangan... Niratu! Ya? Niratu! Ada apa? Banjir yang mengelilingi Balopati bergolak, Niratu. Banjir bergolak. Iya. Buruan kecut. Belang Mas, ada apa? Ada apa, Belang Mas? Banjir menyusut, Popo. Banjir menyusut. Anakku, banjir menyusut. Mari kita lihat. Iya. Lihat itu, Niratu. Kamu harus bangga, Gendrawani. Karena kamu telah benar-benar mengalahkan Sengkang Baplang. Kutuk sihir banjirnya telah tercabut dengan sendirinya. Iya, Bu. Sementara itu, di istana megah yang kini dipimpin oleh Ratu Gendrawani, sang ratu merayakan kemenangannya atas Sengkang Baplang. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa tunggal kerajaan. Musuh-musuhnya ditaklukkan satu persatu dengan tipu daya, dan kerajaan kini berada di bawah cengkeraman kegelapan. Atas saran para bawahannya, sang ratu diminta untuk menunjuk senopati dan patih baru. Bahkan ada yang mengusulkan agar ia memilih seorang raja pendamping. Tapi Ratu Gendrawani tegas menolak. "Aku tak butuh raja," katanya. "Kerajaan ini akan kupimpin sendiri." Seorang wanita tak selalu harus berdampingan. Ia lalu meminta pertemuan rahasia dengan ayahandanya, Prabu Baka, untuk membahas sesuatu yang lebih penting. Pada saat yang sama, Prabu Baka sendiri tengah mengatur pertemuan dengan siluman bermata empat, seorang penasihat gelap yang terkenal akan kekuatan ramalannya. Sekarang sudah resmi menjadi ratu. Niratu harus punya seorang pati atau senopati. Patih atau senopati? Iya. Ya, betul. Itu artinya, Niratu harus mengangkat pati dan beberapa senopati. Untuk mengangkat senopati, mungkin tidak sulit bagi saya. Dengan hormat, bisa saya angkat Ni Dewi Kenanga, Dewi Kantil, Dewi Cempaka, atau dua senopati dari Meranggas. Tapi Sang Prabu, kalau saya menunjuk Sang Prabu, pasti tidak mungkin. Karena mana ada seorang raja menjadi patih di negeri lain. Atau kalau saya menunjuk Paman Segawan Lanang, maka penghormatan saya kepada Paman Segawan Lanang sebagai sesepuh akan luruh. Pertanyaannya, pantaskah Paman menjadi bawahan saya? Niratu. Yang Niratu perlukan sebenarnya seorang pendamping. Seorang raja yang akan mendampingi serta penasehat dan untuk bertukar pikiran. Mohon maaf Sang Prabu. Pendamping atau raja yang Sang Prabu maksud, apakah Sang Prabu sendiri? Tidak, tapi bukan begitu. Tapi Maaf Sang Prabu. Saya hanya merasa menjadi ratu kalau saya tetap sendiri, tidak didampingi siapapun. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Bolehkah
saya berbicara empat mata dengan bopo saya? Eh, baiklah, silakan, silakan. Mari bopo. Ayo. Sekawan Lanang, Iya, Sang Prabu. aku juga ingin bicara empat mata dengan. Iya. Bopo. Aku terpukul sekali, Sekawan Lanang. Aku malu, aku malu, aku malu. Tak kusangka Gendrawani akan bicara seperti itu di depan umum. Benar-benar tidak punya perasaan. Saya kan sudah bilang, Ratu Gendrawani itu mencintai dirinya sendiri. Lebih dari apapun juga. Tapi apa yang ia lakukan dengan Sengkang Baplang? Gendrawani mau kawin dengannya. Mau tidur dengannya. Dia... Semua itu ia lakukan. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa kalahkan Sengkang Baplang, Sang Prabu. Romo? Apakah kita harus terus seperti ini, Romo? Dihina dan dikecilkan oleh Ratu Gendrawani. Iya, Romo. Kami tidak terima Romo diperlakukan seperti itu. Dibuat malu di depan umum. Kita harus mengadakan perhitungan, Romo. Tenang. Tenang dulu. Kalian jangan terlalu menggebu seperti itu. Tapi kami tidak terima Romo dipermalukan seperti ini. Kami akan keluar dari persekutuan kalau Romo tetap tidak dapat tempat yang terhormat. Iya, Romo. Itu sudah menjadi kesepakatan kami. Cempaka. Kenanga. Kantil. Sekawan Lanang. Betul, Bopo. Apa yang harus saya lakukan setelah saya benar-benar menjadi ratu? Saya harus memilih pati dan senopati seperti yang disarankan oleh Paman Segawan Lanang. Ya, itu betul. Ditambah beberapa pembantu untuk melaksanakan segala kebijaksanaan yang harus dijalankan. Tetapi, untuk apa semua itu buru-buru dibentuk? Kalau kita belum tahu persis pribadi dari orang-orang yang akan menduduki jabatan itu. Saran Bopo? Pelajari dulu orang-orang yang ada di sekitarmu. Setelah kamu kenal betul sifat-sifat mereka, kesetiaan mereka, barulah kamu tentukan siapa-siapa yang pantas untuk menjadi pembantumu. Kalau kamu salah pilih, maka bencana akibatnya. Bopo, Kekuatanmu sendiri dan keyakinanmu pada ratu gelap-gelapnya kegelapan adalah kekuatan yang tidak ada taranya. Bopo yakin, dengan kekuatan ari-arimu itu, kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan menjadi ratu seperti yang kamu inginkan. iya. Terima kasih, Bopo. Restu Bopo yang akan mengantar saya pada puncak kejayaan saya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Ya. 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 Mau apa kalian? Jangan banyak bicara. Serahkan kudamu. Jangan coba-coba melawan. Oh, betapa mudahnya kalian mencari harta kekayaan. Ya. Hajar. Ya. Melainkan ilmu yang akan membawa malapetaka. Kurang ajar. Makhluk setan, setan yang kesetanan. Di atas langit biru tanpa hujan,
tampak beberapa orang menaiki pusaran angkasa, bukan pesawat, bukan roket, melainkan wahana dari kekuatan magis yang langka. Dari sana, mereka mengintip kerajaan Gendrawani melalui sebuah cermin sakti bernama Bahadur. Yang mereka lihat adalah perpecahan, ketidakselarasan di antara para penghuni kerajaan. Mereka pun melaporkan kondisi ini kepada sang raja di negeri atas awan. Raja itu menyetujui bahwa kerajaan harus ditaklukkan. Namun ada satu dari mereka yang mengusulkan lebih radikal, kita harus memenggal kepala Prabu Anglingdarma. Ia adalah lambang kekuatan putih. Jika kekuatan itu musnah, maka dunia akan tunduk pada kegelapan. Mereka pun memulai perjalanan mereka, ditemani para patih terpilih, untuk mencari dan mengeksekusi Prabu Anglingdarma, sebuah misi yang mereka anggap sebagai tugas suci. Dia merupakan ancaman yang harus kita musnahkan. Benar, Ratu. Kalian harus tetap siaga dan waspada. Baik, Ratu. Perlu kalian ketahui, walaupun secara kasat mata sekutu kita, Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya, Dewi Kenanga, Kantil, dan Cempaka, menyatakan kesetiaannya pada ratumu ini, jangan terlalu kalian percaya. Dan kalau ada apa-apa yang mencurigakan dengan mereka, cepat bertindak, atau setidaknya cepat beritahu saya. Mengerti? Mengerti, Ratu. Kelihatannya Malwapati benar-benar dikuasai oleh Gendrawani. Iya. Dan Ratu Gendrawani punya Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya sebagai sekutunya. Ya, benar. Tapi tidak perlu khawatir. Kelihatannya persekutuan mereka tidak kuat. Iya, benar. Saya melihat itu. Ini salah satu kelemahan yang akan bisa kita manfaatkan untuk memecah belah mereka. Dan dengan mudah kita bisa masuk, ya? Iya. Tuan Singamaruta, berarti Tuan punya rencana sendiri untuk masuk tanpa menunggu perintah Sang Prabu Raja Samuka? Tidak, Tuan Bahadur. Saya belum berpikir begitu. Oh, kalau begitu, mari kita kembali ke pusar angin. Kita laporkan penemuan kita ini kepada Sang Prabu, ya? Iya, begitu lebih baik. Mari. Calo, ya? Bagus. Saya setuju dengan usul Tuan Singamaruta. Pecah dulu mereka. Baru kita masuk dan menghancurkannya. Yang Mulia, saya akan berada paling depan kalau siasat itu yang dipraktekkan. Ya, saya akan sangat-sangat mendukung, ya. Tentu saja, Tuan Bahadur. Nanti dulu. Mohon dengar dan simak pendapat saya. Silahkan, Putra Mahkota. Ya. Bicaralah, Raja Saputra. Menurut saya, musuh utama kita adalah Prabu Anglingdarma, lambang dari kekuatan putih. Iya. Kalau kita bisa mengalahkan Prabu Anglingdarma, maka berarti hancur sudahlah kekuatan putih. Dan yang berjaya kemudian adalah kekuatan hitam. Dan kitalah kekuatan hitam itu. Teruskan. Romo Dewaji Sang Raja Samuka adalah raja dari kekuatan hitam. Dan pusar angin adalah pusat kekuatan dan kekuatan golongan hitam. Jadi untuk apa kita serang atau kita kuasai Malwapati? Kalau lambang kekuatan putihnya sendiri masih hidup. Jadi menurutmu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Romo Dewaji, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari Prabu Anglingdarma sampai ketemu. Iya. Membunuhnya dan memberi bukti pada dunia bahwa Anglingdarma, simbol dari kekuatan putih, sudah tidak ada. Sudah dihancurkan oleh kekuatan hitam. Kalau kita mampu membunuh Anglingdarma, maka Ratu Gendrawani dan sekutunya, serta raja dan ratu yang lain akan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang mampu membunuh Anglingdarma, dengan sendirinya akan diakui sebagai raja paling kuat. Raja yang paling pantas untuk disembah dan dihormati oleh para raja yang ada. Putra Mahkota, tetapi menduduki Malwapati adalah suatu usaha yang tepat untuk memancing Anglingdarma. Ya.
Memenggal kepala Angling Dharma dan memancangkannya di Malwapati akan lebih mengundang decak daripada menduduki Malwapati. Bukan hanya sekadar mengalahkan Gendrawani Tuan Singamaruta. Ya, saya setuju. Lebih baik kita mencari Prabu Angling Dharma. Kalau kita berhasil mengalahkannya, maka dunia hitam akan bersorak girang. Dan golongan putih akan sadar bahwa yang hitam lebih kuat dari yang putih. Kalau begitu, Pati Membakala dan Raja Saputra yang menjalankan tugas itu. Kami junjung tinggi perintah Paduka yang mulia. Saya akan laksanakan tugas sepenuh hati, Romo Dewaji. Sini. Kerjakan. Baik, Romo Dewaji. Tuan Singamaruta, sepertinya kedudukan kita tergeser, Tuan. Kali ini iya. Tapi jangan khawatir. Lihat! Lihat itu! Kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi, Sang Prabu. Apa itu, Sang Resi? Tidak tahu, tapi lihatlah. Ya, kita harus menghindar, Sang Prabu. Ya. Hei, lihat! Awan itu menggulung mereka, Paman. Kita bisa kehilangan jejak kalau begini. Tidak, Paman. Lihat itu. Rupanya tugas kita dipermudah, Paman. Sesuai janji, saya akan penggal kepala Angling Dharma. Siaga dan lindungi saya, Paman. Ya, baik. Di tempat tinggi di atas awan, pasukan dari negeri atas awan berhasil menemukan Angling Dharma. Mereka langsung menyerang. Pertarungan terjadi sengit, tapi karena Angling Dharma tengah dalam keadaan lemah dan tidak waspada, akhirnya ia dikalahkan. Dengan kejam, kepala Sang Prabu dipenggal, dan pasukan itu pulang dengan penuh kemenangan. Namun, sesampainya mereka di Istana Langit, Bahadur dan sahabatnya berbicara kepada Sang Raja, "Ini aneh, Prabu Angling Dharma bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Putra mahkota yang kita kirim belum cukup mumpuni dalam ilmu kanuragan." Sang Raja pun terdiam, merenung dalam. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini baru putra sejati Raja Samuka. Putra yang membahagiakan orang tuanya. Raja Saputra. Iya, Romo Dewaji. Apa yang kamu inginkan setelah membunuh Angling Dharma? Izinkan saya untuk menancapkan kepala ini di halaman Malwapati. Ada keinginanmu yang lain? Hanya itu, Romo Dewaji. Sebab dengan menancapkan kepala Prabu Angling Dharma di halaman Malwapati, lambang kekuatan pusar angin atas Malwapati tercenang sudah. Bagus. Kalau begitu, laksanakan. Saya berangkat, Romo Dewaji. Bungkus.
Tuan Singamaruta, Tuan Bahadur. Iya. Sejak tadi saya perhatikan kalian diam saja. Ada apa? Tentu saja kami diam. Untuk apa kami bicara? Kalau kenyataannya, kami tidak diajak bicara. Ya, padahal kami tahu ada sesuatu yang aneh dalam kemenangan Putra Mahkota. Aneh? Iya. Apanya yang aneh? Tidak salah lagi. Itu para pendekar Malapati. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Mantrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya, buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya, tunggu apa lagi? Aku tahu. Di tempat lain, di sebuah desa terpencil, sekelompok orang berkumpul untuk membahas kekejaman Gendrawani dan bangkitnya golongan hitam. Saat diskusi berlangsung, seekor elang muncul di langit, jelas terlihat sebagai mata-mata dari kerajaan kegelapan. Salah satu dari mereka melemparkan kayu dan berhasil mengusir elang tersebut. Mereka pun sepakat, sudah saatnya bergerak menuju Malwapati. Tujuan mereka jelas, menggulingkan kekuasaan Ratu Gendrawani dan mengembalikan keseimbangan antara terang dan gelap. Malwapati. Liwa, jangan halangi niat baik kami. Betul. Iya, Liwa. Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Elang itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Mantrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo.